بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب على الدنيا الفناء ومن سلك الهدى كتب له الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله في الأرض وفي السماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. ويا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dengan ketakwaan yang sesungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi seluruh larangan Allah. Karena Allah Jalla wa Ala menjanjikan berbagai macam keutamaan bagi mereka yang bertakwa. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, niscaya Allah akan sediakan baginya jalan keluar daripada setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah Jalla wa Ala akan memberikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, niscaya Allah Jalla wa Ala akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya kesalahannya, dosa-dosanya akan Allah Subhanahu wa taala gugurkan. Akan Allah Jalla wa Ala ampuni, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang besar. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ada nikmat yang sangat agung, anugerah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nikmat yang agung tersebut adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meraih keridhaan Allah Jalla wa Ala adalah cita-cita tertinggi, adalah harapan terbesar seorang muslim. Karena keridhaan Allah Jalla wa Ala adalah nikmat yang sangat besar
Bahkan keridhaan Allah mengalahkan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-72, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi surga, nikmat yang didapatkan oleh orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut dengan ucapan waridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat surga. Maka itulah adalah kenikmatan ataupun keberuntungan yang sangat besar. Tidak ada yang lebih mulia ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jikalau dengan keridhaan Allah. Jikalau dibandingkan dengan keridhaan Allah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahlu surga ke dalam surga, lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ya ahlal jannati hal raditum?" Wahai para penghuni surga, apakah kalian telah puas dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian? Apakah kalian telah ridha dengan kenikmatan yang aku anugerahkan kepada kalian di dalam surga? Maka penghuni surga mengatakan, "Wa ma lana la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik." Lantas apa yang menjadikan kami tidak ridha kepadamu ya Allah? Sedangkan engkau telah memberikan kepada kami nikmat yang tidak pernah kamu berikan kepada hamba selain kami. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, ala u'tiyakum afdhala min dzalik?" Wahai penghuni surga, apakah kalian ingin aku berikan nikmat yang lebih afdal, nikmat yang lebih agung, lebih mulia daripada nikmat yang sudah kalian rasakan? Maka penghuni surga bertanya keheranan kepada Allah, "Wa ayyu syai'in afdalu min dzalik?" Ya Allah, apakah ada nikmat yang lebih afdal? Adakah nikmat yang lebih agung dan lebih mulia daripada nikmat yang kami rasakan saat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Maka pada hari ini persaksikanlah, aku ridha kepada kalian selama-lamanya dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian setelah hari ini. Maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah tambahan yang lebih besar daripada kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka dari silinah para anbiya alaihimus salatu wassalam senantiasa berusaha melaksanakan amal ketaatan yang mendatangkan keridhaan Allah. Seperti yang dilaksanakan Nabi Musa alaihi salam ketika Allah panggil Nabi Musa, maka Nabi Musa alaihi salam mendatangi Allah dengan bersegera, mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan terburu-buru. Sehingga Allah tanya Nabi Musa, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Mengapa engkau meninggalkan kaummu di belakangmu wahai Musa? Mengapa engkau datang kepadaku dengan terburu-buru wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Ya Allah, mereka ada di belakangku, akan datang menyusulku, sedangkan aku datang kepadamu ya Allah dengan terburu-buru, dengan bersegera, litarda, agar engkau ridha kepada diriku. Maka Nabi Musa alaihi salam bersegera menemui Allah, bersegera mengijabah panggilan Allah agar Allah Jalla wa ala ridha kepada Nabi Musa. Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang sangat luar biasa, senantiasa berdoa kepada Allah, mengucapkan, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya." Ya Rabb, anugerahkanlah kepada diriku kemampuan untuk dapat bersyukur atas nikmat yang kau anugerahkan kepada diriku dan juga kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Ini saksi pembahasan kita. Ya Allah, mudahkanlah diriku untuk mampu melaksanakan amal saleh, untuk mampu melaksanakan amal ketaatan tardah yang engkau ridhai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Dan masukkanlah aku ya Allah, golongkanlah aku ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha meraih keridhaan Allah. Makanya di salah satu doa Rasulullah mengatakan, "Wa as'aluka minal amali ma tarda." Ya Allah, aku berharap engkau anugerahkan kepada diriku amalan yang dengan amalan tersebut engkau ridha kepadaku.
Di doa yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ardina warda anna, ya Allah, ridailah kami dan ridailah apa-apa yang datang bersama kami. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit keras kepada putra beliau yang bernama Ibrahim. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucurkan air mata. Sehingga datang seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibn Auf, lantas bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah engkau menangis dalam kondisimu yang seperti ini ya Rasulullah? Bukankah engkau seorang Nabi Allah? Ketika diuji, apakah engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ibn Aufin innaha rahmah. Wahai Abdurrahman ibn Auf, sesungguhnya ini adalah air mata kasih sayang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tadma'ul ain wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata boleh mengeluarkan air mata, hati bolehlah bersedih, akan tetapi lisan kami tidak akan mengucapkan perkataan kecuali perkataan tersebut mengandung keridhaan daripada Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan perpisahan kami dengan Muhai Ibrahim sungguh amat menyedihkan. Itu yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika diuji Allah, berusaha untuk meraih keridhaan Allah di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah sama ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah? Orang-orang yang senantiasa berjalan di jalan keridhaan Allah, ataukah mereka yang berjalan di atas jalan kemurkaan Allah? Tentu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Afaman ittaba'a ridwanallah kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Apakah sama orang yang senantiasa meraih keridhaan Allah, orang yang senantiasa berjalan di atas keridhaan Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersegera mendatangi perintah Allah, bersegera mendatangi panggilan Allah, apakah sama mereka kaman ba'a bi sakhatin minan nar, dengan orang yang senantiasa berusaha berjalan di atas jalan kemurkaan Allah? Kaman ba'a bi sakhatin minallah, berjalan di atas titian jalan yang penuh dengan kemurkaan Allah. Faulaika ma'wahum jahannam, maka golongan yang kedua ini kata Allah, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setiap nafas yang kita keluarkan, setiap amalan yang kita kerjakan, hendaknya kita senantiasa berusaha meraih keridhaan Allah. Di antara perkara yang dapat mendatangkan keridhaan Allah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, yaitu dengan cara senantiasa melaksanakan amalan ikhlas karena Allah. Melaksanakan amalan bukan karena si fulan, melaksanakan amalan bukan karena dilihat si alan, akan tetapi melaksanakan amalan, apapun amalan itu, dia laksanakan ikhlas karena Allah. Orang yang seperti ini, ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan kepadanya nikmat, yang nikmat tersebut akan menjadikan dia ridha kepada Allah dan Allah juga ridha kepada dia. Seperti yang dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau membebaskan Bilal ibn Rabah. Dia membeli budak Bilal ibn Rabah yang ketika itu disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Ketika dia bayar budak tersebut, kemudian budak tersebut diikhlaskan, dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah puji Abu Bakar dengan mengatakan, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Yang dilakukan Abu Bakar bukan untuk membalas kebaikan siapapun, bukan untuk mendapatkan pujian siapapun, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tujuannya cuma satu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, untuk mendatangkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda. Maka Allah akan berikan kepada Abu Bakar nikmat yang menjadikan Abu Bakar ridha kepada Allah, puas dengan pemberian yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum."
Maka hari inilah adalah hari yang bermanfaat bagi orang yang berlaku jujur di dunia. Kejujuran mereka yang mereka praktekkan akan memberikan manfaat kepada mereka ketika di hadapan Allah. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Maka persaksikanlah, itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala perintahkan setiap manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah katakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jikalau keduanya dalam kondisi tua, berada di bawah pengawasanmu, atau salah seorang dari mereka, fala taqul lahumā uff, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan uff, mengucapkan perkataan yang mengandung ketidakridhaan kepada orang tua. Fala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karīma. Ucapkanlah kepada orang tua ucapan yang membawa kepada kemuliaan. Ucapkan kepada orang tua ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an menggandengkan antara perintah untuk bertauhid kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Sehingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melewati rumah ibunya, maka Abu Hurairah mengucapkan salam dari jauh, mengatakan assalamu alayki ya ummah. Semoga salam kesejahteraan Allah limpahkan kepadamu wahai ibuku. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu wahai ibuku, sebagaimana engkau menyayangi aku ketika aku kecil. Maka dari dalam rumah, ibu Abu Hurairah menjawab, waalaikumsalam. Semoga Allah juga melimpahkan salam kesejahteraan kepadamu hai putraku. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepada aku ketika aku sudah tua. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan di dalam sabdanya, ridha Rabb fi ridhal walid. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Dan sebaliknya, kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Kemudian perkara yang berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, agar mendatangkan keridhaan Allah, yaitu dengan cara kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat bersyukur atas nikmat yang kamu anugerahkan kepada diriku. Karena kebanyakan manusia kufur kepada nikmat Allah, sehingga Allah mengatakan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia amat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditafsirkan innal insana li rabbih lakanud, yaitu apa? Yansan ni'am wa yadhkurul masaib. Kebanyakan manusia mengingat musibah-musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Kemudian dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa Ala timpakan atau berikan kepada dirinya. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan ridha kepada dirinya. Allah mengatakan wa in tashkuru yardahu lakum. Jikalau kalian bersyukur, niscaya Allah akan ridha kepada kalian.
Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi yashrabu syarbah wa yahmaduhu 'alaiha." Allah ridha kepada seorang hamba ketika minum satu tegukan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yardha 'anil 'abdi ya'kulul aklah yahmaduhu 'alaiha. Ridha kepada seorang hamba ketika makan makanannya, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Syukur dilaksanakan dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota perbuatan kita, anggota badan kita, dengan cara semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan melaksanakan amal ketaatan yang mampu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Amin ya rabbal alamin.